Jadi gini, bedanya di Korea dengan di Indonesia. Kalau orang Korea mulai satu bisnis atau mulai satu usaha, targetnya itu bukan menguasai pasar Korea. Tapi di Korea Selatan ketika orang memulai sesuatu usaha, targetnya itu menguasai pasar global. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Nah, kalau tentang etos kerjanya nih, seperti apa mereka kerjanya nih, sampai bisa kan semua orang yang bisa nyalip itu adalah yang melakukan percepatan. Kita kan 45, mereka 53 misalkan. Nah, ini pasti ada pertumbuhan persatuan waktunya yang lebih sehingga bisa melakukan percepatan. Nah, apa kira-kira yang Pak Umar lihat dari para pekerja mereka itu, etosnya tuh seperti apa? Kejujuran, kedisiplinan, dan sebagainya yang menjadi nilai-nilai kehormatan buat mereka tuh dalam kerja. Yang paling kelihatan sekali kalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain itu sebetulnya inventiveness. Jadi selalu berusaha mencari cara atau jalan yang lebih baik. Ya. Jadi saya kasih contoh, di Korea ini sekarang gedung tertinggi itu namanya Lotte Tower, ya. Itu paling tinggi di Korea Selatan sekarang. Jadi diceritakan sama dia, sama mereka yang membangun gedung itu, bahkan sambil dia membangun, sambil ada yang melakukan kajian-kajian, penelitian-penelitian supaya bagaimana caranya. Jadi setiap hari ada penemuan baru dalam membangun bangunan itu, bayangkan. Jadi dalam tempo sekian 1 tahun lebih untuk membangun gedung itu. Jadi dalam proses pembangunan itu terdapat penemuan-penemuan, ya, inventions sekian banyak karena sambil membangun. Jadi ini sesuatu yang padahal kan membangun gedung biasa-biasa juga bisa gitu ya, tetapi ini karena memang terus berusaha mencari jalan atau cara yang lebih baik begitu. Saya kira itu yang luar biasa, karena itu dunia penelitian, dunia riset di Korea Selatan ini sekarang luar biasa. Dan Korea Selatan ini kan negara dengan porsi riset di dalam GDP-nya, dalam ekonominya yang paling besar di dunia sekarang, 4% lebih kalau nggak salah. Jadi gini, bedanya di Korea dengan di Indonesia. Kalau orang Korea mulai satu bisnis atau mulai satu usaha, targetnya itu bukan menguasai pasar Korea. Kalau di Indonesia kan kita mulai mau misalnya jualan handphone begitu, targetnya ya menguasai pasar Jawa Barat atau pasar Indonesia, karena pasar domestik kita begitu besar. Tapi di Korea Selatan ketika orang memulai sesuatu usaha, targetnya itu menguasai pasar global. Jadi baru mulai saja targetnya sudah global, karena kalau hanya pasar Korea saja tidak cukup. Karena itu sangat penting buat dia produknya atau jasanya apapun itu lebih unggul daripada produk atau jasa orang lain dari negara lain, karena saingannya ada di mana-mana. Dia bersaing dengan China, dia bersaing dengan Jepang, dia bersaing dengan Jerman, ya. Jadi misalnya dalam industri semikonduktor, ya, sekarang Korea Selatan ini kan penghasil semikonduktor yang paling besar di dunia, sudah menyalip Taiwan. Ya itu memang biaya supaya produknya tetap unggul, memang harus risetnya luar biasa. Jadi itu hampir setiap hari ada perbaikan dari produknya. Jadi ini karena itu riset dan inovasi menjadi sesuatu yang bukan satu barang yang dipikir belakangan, tapi dipikir dari depan. Bagaimana caranya supaya produk atau jasa yang saya hasilkan ini bisa lebih baik, tapi lebih murah atau lebih kompetitif dari yang dihasilkan oleh orang lain. Itu saya kira yang luar biasa kelihatan sekali. Rata gitu ya, merata itu pemikiran dan sikap seperti itu ya.
Masya Allah. Nah ini teman-teman sekalian, ini menarik Betul, sekali betul. bahwa energi untuk riset ini kita rada kurang, kita mah terima mau yang gampang-gampang aja ya. Kemudian bagaimana tidak mau berhenti, tidak puas dengan satu keadaan sehingga dia terus mengimprove, ini kan begitu ya. Man kana yaumuhu, barang siapa yang harinya mislan amsihi fahuwa khosirun. Sebetulnya yang ini ada pepatah, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin dia sudah rugi. Sama saja rugi. Jadi kalau kita hari ini sama dengan hari kemarin kita sudah rugi nih. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk syarrun min amsi, yang turun, maka kita sudah celaka tuh. Satu-satunya pilihan yang namanya untung adalah man kana yaumuhu, barang siapa yang hari ini khairun min amsi, yang lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Kita punya keterangannya dan mereka punya prakteknya. Mungkin itu aja rada bedanya tuh ya.